Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 11 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, yang adalah kekuatan penyembuhan, agar kami dapat mengerti bahwa karunia penyembuhan berasal daripada-Mu, yang kami terima melalui Yesus Kristus. Karunia penyembuhan yang kami terima tidak menggantikan lembaga atau fasilitas kesehatan yang memberikan penyuluhan kesehatan bagi orang lain. Biarlah dengan lembaga atau fasilitas yang ada pada kami dapat digunakan untuk menolong orang yang sakit agar disembuhkan oleh kuasa Roh Yesus yang ada di dalam hidup kami. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Susanti Pasaribu. Kepada Saudari Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Judul renungan kita pada malam hari ini, karunia penyembuhan tidak menggantikan lembaga. Ayat intinya terdapat pada Lukas 5 ayat 13 dan 14. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Seringkali ada yang berkata, mengapa begitu bergantung pada sanatorium? Mengapa kita tidak berdoa, memohon kesembuhan ajaib bagi orang sakit, seperti yang biasa dilakukan umat Allah? Pada awal sejarah pekerjaan kita, banyak orang disembuhkan melalui doa. Dan beberapa orang setelah disembuhkan mengikuti jalan yang sama dalam memanjakan nafsu makan, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka tidak hidup dan bekerja dengan cara yang dapat menghindarkan diri dari penyakit. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka menghargai kebaikan Tuhan kepada mereka. Berulang kali mereka dibawa ke dalam penderitaan melalui tindakan mereka yang ceroboh dan tidak bijaksana. Bagaimana Tuhan dapat dimuliakan dengan menganugerahkan karunia kesehatan kepada kita? Ketika terang datang bahwa kita harus memiliki sanatorium, alasannya jelas diberikan. Ada banyak orang yang perlu dididik tentang hidup sehat. Harus disediakan tempat untuk membawa orang sakit,
tempat mereka dapat diajari cara hidup yang baik untuk menjaga kesehatan. Ceramah-ceramah harus terus diadakan sebagai sarana untuk mengajar pasien bagaimana mencegah penyakit dengan tindakan yang bijaksana. Melalui ceramah-ceramah ini, pasien dapat ditunjukkan tanggung jawab yang ada pada mereka untuk menjaga tubuh dalam kondisi yang paling sehat, karena tubuh adalah milik Tuhan yang telah dibeli. Pikiran, jiwa, dan tubuh dibeli dengan harga. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Dalam pemeliharaan Allah, petunjuk telah diberikan agar sanatorium didirikan, agar orang sakit dapat datang ke sana dan belajar bagaimana hidup sehat. Pendirian sanatorium adalah pengaturan yang telah disediakan Allah, yang dengannya orang-orang dari semua gereja dapat dijangkau dan diperkenalkan dengan kebenaran yang menyelamatkan untuk saat ini. Dikutip dari buku Manuskrip Rilis 7 halaman 378 dan 379. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Judul renungan malam ini adalah Karunia Penyembuhan tidak menggantikan lembaga. Lembaga yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lembaga kesehatan, yaitu sanatorium. Sebab sesuai renungan yang sudah kita dengarkan kemarin, bahwa sanatorium adalah sarana untuk menjangkau orang-orang, sarana untuk menunjukkan kepada mereka tentang kejahatan, mengabaikan hukum kehidupan dan kesehatan, dan untuk mengajar mereka cara menjaga tubuh dalam kondisi terbaik. Sanatorium harus menjadi pusat atau tempat pekerjaan penyembuhan, pemulihan, dan pendidikan dapat dilakukan. Jadi apabila pekabar Injil memiliki karunia penyembuhan dan pada saat mendoakan orang sakit disembuhkan, tidak berarti bahwa sarana kesehatan, khususnya sanatorium, untuk menjangkau jiwa-jiwa tidak diperlukan lagi atau menggantikannya, melainkan harus mendirikan sarana-sarana kesehatan yang diperlukan, termasuk sanatorium. Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 201, paragraf 2 berkata, pada awal sejarah pekerjaan kita, banyak orang disembuhkan melalui doa, dan beberapa orang setelah disembuhkan mengikuti jalan yang sama dalam pemanjaan nafsu makan seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka tidak hidup dan bekerja dengan cara yang dapat menghindarkan diri dari penyakit. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka menghargai kebaikan Tuhan kepada mereka. Berulang kali mereka dibawa ke dalam penderitaan melalui tindakan mereka yang ceroboh dan tidak bijaksana. Bagaimana Tuhan dapat dimuliakan dengan menganugerahkan karunia kesehatan kepada mereka? Kita lihat bahwa orang yang disembuhkan cenderung untuk memanjakan nafsu mereka ketika disembuhkan dari penyakitnya. Tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan dan menghindarkan diri dari penyakit. Mereka tidak menghargai karunia kesembuhan yang mereka peroleh dari Tuhan. Mereka kembali lagi kepada pola hidup mereka sebelum mereka sakit. Oleh sebab itu, perlu sarana di mana orang-orang sakit dapat diajarkan pola hidup sehat. Salah satu sarana adalah sanatorium, sebagai tempat untuk membawa orang sakit, tempat mereka dapat diajari cara hidup yang baik untuk menjaga kesehatan dan memperkenalkan kebenaran yang menyelamatkan. Lebih lanjut, renungan malam Ye shall receive power, halaman 201, paragraf 4 berkata, ceramah-ceramah harus diadakan sebagai sarana untuk mengajar pasien bagaimana mencegah penyakit dengan tindakan yang bijaksana. Melalui ceramah-ceramah ini, pasien dapat ditunjukkan tanggung jawab yang ada pada mereka untuk menjaga tubuh dalam kondisi yang paling sehat.
karena tubuh adalah milik Tuhan yang telah dibeli. Pikiran, jiwa, dan tubuh dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Dalam pemeliharaan Allah, petunjuk telah diberikan agar sanatorium didirikan, agar orang sakit dapat datang ke sana dan belajar bagaimana hidup sehat. Pendirian sanatorium adalah pengaturan yang telah disediakan Allah, yang dengannya orang-orang dari semua gereja, golongan, dapat dijangkau dan diperkenalkan dengan kebenaran yang menyelamatkan untuk saat ini. Inilah petunjuk awal yang diberikan Allah kepada Nyonya White pada zamannya. Bagaimana kita lihat di zaman sekarang ini? Apakah masih ada sanatorium seperti yang diilhamkan Allah kepada Nyonya White untuk didirikan? Jawabnya kita ketahui bersama, bahwa sarana kesehatan yang dijalankan sekarang ini jauh berbeda dengan maksud-maksud Allah untuk dijalankan menyelamatkan jiwa-jiwa. Nyonya White dalam khotbahnya di Sanatorium Chapel, Saint Helena, California, pada tanggal 21 September 1901, di dalam buku Selected Messages, volume 7, halaman 376, paragraf 2, berkata, "Kita rindu melihat kuasa penyembuhan Allah di sanatorium ini. Biarlah mereka yang sakit memiliki harapan dan keberanian untuk membawa kasus mereka kepada Sang Guru. Para malaikat Allah ada di sini, sementara para dokter dan para penolong melakukan segala yang bisa untuk Anda. Kristus sendirilah penyembuh penyakit Anda. Dialah yang memerangi penyakit yang Anda timbulkan sendiri melalui tindakan yang ceroboh dan berdosa. Dia, sang penanggung dosa, adalah satu-satunya yang dapat berhasil melawan penyakit. Oh, bergabunglah dengan Sang Tabib Agung, Dia siap meletakkan tangannya yang kekal di bawahmu." Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan Yesus, apa sebenarnya tujuan sanatorium sehingga perlu didirikan? Tulisan Roh Nubuat di dalam buku yang sama, Selected Messages, volume 7, halaman 379, paragraf 4, berkata, "Tuhan menghendaki agar sanatorium yang akan didirikan diresmikan secara hikmat kepadanya. Tujuan kita dalam pendirian lembaga-lembaga ini adalah agar kebenaran untuk masa ini dapat diwartakan melalui mereka. Agar hal ini dapat terlaksana, mereka harus diarahkan pada jalur yang benar. Dalam hal ini, kepentingan bisnis tidak boleh didesakkan untuk menggantikan kepentingan rohani. Kegiatan ibadah harus diadakan setiap hari. Firman Allah sama sekali tidak boleh dinomorduakan. Mereka yang datang ke sanatorium kita untuk berobat harus melihat firman Allah yang adalah roti hidup yang ditinggikan di atas segala pertimbangan duniawi yang umum. Pengaruh keagamaan yang kuat harus diberikan, harus ditunjukkan dengan jelas bahwa kemuliaan Allah dan peninggian Kristus ditempatkan di atas segalanya. Selanjutnya, dalam tulisan yang sama, di dalam Selected Messages, volume 7, halaman 381, paragraf 3, berkata, "Manusia hendaknya bertindak secara cerdas dalam kerjasama dengan kuasa ilahi, menggunakan sarana bermanfaat yang telah Dia atau Allah sediakan, dan bekerja selaras dengan hukum-hukum alam. Melakukan hal ini bukanlah halangan sedikit pun untuk melatih iman." Jelas, melalui renungan malam ini, kita mengerti bahwa karunia penyembuhan tidak menggantikan lembaga-lembaga kesehatan, khususnya sanatorium. Justru kita dihimbau untuk mendirikannya, sebab melalui lembaga kesehatan seperti ini merupakan pengaturan yang dianugerahkan oleh Allah, yang melaluinya orang-orang dari segala penjuru dapat dijangkau dan diperkenalkan dengan kebenaran yang menyelamatkan untuk zaman ini. Kiranya renungan malam ini
membawa pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus dalam hidup kami beroleh karunia penyembuhan. Dengan karunia yang Bapa berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, dalam Roh-Nya, kami tetap hidup, sehat, dan kuat, serta menjadi kesaksian bagi orang lain. Dengan demikian, kami dapat menyampaikan pekabaran Injil keselamatan kepada orang lain dengan sukacita dan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu dan bertobat serta diampuni dosanya. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.